ini siapa yang tidak masuk, Nak? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong siapkan pimpin doa, Nak. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tadi siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ada semua ya? Ya. Oke, baiklah. Ibu harapkan ke depannya kalian tetap rajin masuk seperti hari ini. Oke? Hari ini Ibu mau tanya kepada kalian. Sudah siap memulai pembelajaran? Ya. Sudah bisa fokus? Fokus. Nah, kalau sudah bisa fokus, katanya sudah bisa fokus, tapi Ibu mau cek. Ibu ada permainan, ya. Nanti kalau Ibu bilang, Ibu guru berkata, baru kalian lakukan. Kalau tidak ada kata kunci Ibu guru berkata, kalian jangan lakukan. Oke? Anggukkan kepala ke depan 2 kali. Anggukkan kepala ke depan 1 kali. Ibu guru berkata, gelengkan kepala ke kanan. Ibu guru berkata, angkat tangan kanan ke atas. Turunkan. Nah, masih ada yang belum. Ulangi ya. Ibu guru berkata, angkat kedua tangan. Turunkan kedua tangan. Oke, silakan. Ibu guru berkata, silakan turunkan kedua tangan. Berarti anak-anak, aplaus untuk kita semua. Kita siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Karena tadi ketika Ibu lakukan permainan, kalian sudah bisa mengikuti. Ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Perubahan ruang dan interaksi ruang akibat adanya ketersediaan sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan dalam kehidupan dan interaksi keruangan antar negara ASEAN. Tapi yang akan kita bahas dan akan kita pelajari itu tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ibu tanya sama kalian nih, kalau kalian di rumah mau mengetahui kabar saudaranya, kalian menggunakan apa? Telepon. Tidak ada yang menggunakan surat, tidak ada yang mengirimkan surat. Berarti kalian kalau mau berkomunikasi menggunakan handphone. Kalau kalian ingin berkunjung ke rumah saudara yang berada jauh di luar kota, kalian menggunakan apa? Mobil. Selain mobil apa? Ada yang pakai pesawat? Ada. Jadi kalau sekarang kalau kalian ingin berkunjung ke rumah saudara itu kalian pakai mobil atau pesawat. Berbeda dengan dulu ya. Nah, itu sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Adapun model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada hari ini yaitu model discovery learning. Nanti diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, yang pertama kalian itu mampu menelaah pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pembelajaran ini, kalian nanti dapat menelaah pengaruh teknologi komunikasi terhadap
perubahan ruang dengan benar. Nah, nanti di sini ada presentasi. Setelah melakukan pembelajaran ini, nanti kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan percaya diri. Ya. Nah, Ibu nanti akan melakukan penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap akan Ibu nilai dari bagaimana kalian berperilaku ketika mengikuti pelajaran. Kemudian kalau penilaian pengetahuan, nanti Ibu akan berikan kalian lembar kerja peserta didik. Untuk penilaian keterampilan, nanti Ibu akan lihat bagaimana kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu kepada kalian ya, untuk mengukur kemampuan kalian sebelum dan setelah melakukan pembelajaran. Silakan nanti dikerjakan. Yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan. Ini ada soal esai. Silakan langsung diisi, Nak. Silakan dikerjakan ya. Siapa yang belum dapat? Satu orang lagi ya. Silakan dikerjakan ya.
lagi ya. Nah, waktunya habis ya, kumpulkan ya. Waktunya habis, jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama, nah. Namanya udah? Gimana kamu tulis namanya? Di sini. Dah, namanya mana namanya? Dah. Tangan mana? Namanya. Jangan lupa ya. Ibu simpan dulu hasil pretest kalian ya. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan bahwasanya kalian itu kalau mau berkomunikasi dengan saudara itu kalian menggunakan handphone, mau berkomunikasi dengan teman menggunakan handphone, mau berkunjung ke rumah keluarga yang berada jauh dari tempat kalian menggunakan mobil. Itu semua adalah ilmu yang membuat teknologi komunikasi dan transportasi menjadi berkembang. Nah, Ibu minta kalian perhatikan gambar, video maksud Ibu. Ibu akan putarkan video. Nanti kalian perhatikan dengan seksama. Untuk guys, berbicara soal perkembangan transportasi dan dalam teknologi transportasi darat.
masih berbahan dengan beberapa jenis transportasi jadul. Pada abad ke-19, gaungan sendiri dijadikan alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Batavia, sebagai angkutan antar kota. Kemudian, tram pun mulai diperkenalkan dan digunakan di Jakarta pada tahun 1869. Ya, saat itu sih tram ditarik oleh kuda ya. Kemudian di tahun 1881, tenaga kuda diganti dengan mesin uap. Hingga di tahun 1901, tram listrik pun diperkenalkan. Seiring perkembangan zaman, becak mulai masuk di Indonesia antara tahun 1930 sampai 1989. Dan setelah itu, sekitar tahun 1980-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan Heli-Jet sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Lalu, outlet sendiri juga mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1960 sampai 1970. Dan pada tahun 1970-an, outlet ini dihapus karena katanya udah terlalu tua. Kemudian digantikan desa atraksi dan demo. Tapi demo gak bertahan lama juga ya, Home Games. Popularitasnya itu mulai meredup sekitar tahun 1971 karena dianggap gak ramah lingkungan. Hingga akhirnya digantikan dengan baja yang berbahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Dan di tahun yang sama pula, angkutan kota Mikolet dan juga metro ini mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970 sebagai pengganti demo yang dapat menampung lebih banyak penumpang. Pada tahun 1985 sampai tahun 1990-an, bis tingkat pun muncul untuk mengangkut lebih banyak penumpang lagi. Ya, meskipun bis tersebut sempat redup karena katanya kurang nyaman, di mana bis tingkat ini diperkenalkan kembali pada tahun 2014 sebagai sarana bis wisata. Lalu di tahun 2014 muncul apa, oke? Iya, di tahun 2014 muncul bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek, ojol, dan taksi online dari beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dan di tahun 2019, kemudian transportasi yang berkelas transformasi dan hubungan raya kembali telah hadir maksudnya sebagai salah satu transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan bisa jadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Amin, mudah-mudahan ya. Alat transportasi laut. Transportasi air merupakan alat transportasi yang digunakan di sungai, danau, selat, dan laut. Nah, masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu layur, rakit, dan perahu pinisi atau kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis di Suku Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Bulukumba, yang kesemuanya masih digunakan sebagai manual. Sebab dulu orang itu berlayar dengan gantung pada abad, sehingga berlayar bisa memakan waktu yang lama sekali. Nah, alat transportasi sederhana tersebut digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau ataupun mengantarkan manusia di zaman dahulu. Lalu, seiring ditemukannya mesin bermotor, masyarakat modern pun beralih menggunakan perahu bermotor seperti speedboat hingga kapal-kapal besar seperti kapal pesiar, kapal amfibi sebagai alat transportasi air. Nah, kapal-kapal modern ini mampu mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah yang lebih besar dan juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh, guys.
dan perubahan sejarah transportasi. Ini sekarang ada video yang kedua. Silakan diperhatikan lagi. Kalau tadi tentang perkembangan alat transportasi dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau sekarang tolong perhatikan video berikut. Digital progress segalanya menjadi bisa. Dari muda, tua, bahkan bayi, mereka hanya terpaku dengan catatan dan ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Sampai pada akhirnya, semua yang mereka kenal berpindah ke sebuah langit yang takdir. Antara raya dan menatap, gak peduli dengan orang di sebelahnya. Apakah ini hidup manusia sesungguhnya? Kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk media sosial yang hanya berinteraksi dengan menatap nama orang di layar. Generasi kita saat ini lahir untuk berkacamata, menunggu, melupakan, bermain di taman. Tapi hentikan ini semua. Ayo kita ubah kebiasaan kita kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Mulai dengan kebiasaan baik yang akan membuat kalian hidup dengan seperti yang ada. Sapalah orang-orang di sekitarmu dan bukan lingkungan menjadi bersama. Itulah dicetus kata dan segala sesuatu saat itu. Berbagilah kebahagiaan pada orang di sebelah. Berikan mereka semua. Ajarkan juga pada generasi baru untuk lebih baik lagi dan jalani tanpa ketergantungan pada yang berbeda. Nah, dari video ini, adakah yang ingin memberikan pendapatnya atau komentarnya atau pertanyaannya? Ayo, siapa? Siapa, nak? Boleh, berdiri. Suaranya yang lantang biar teman-temannya dengar. Dengar nggak? Masih belum dengar. Alat transportasi dan komunikasi mengalami perkembangan masa kemasan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagus sekali kita bisa. Jadi menurut teman kalian ini bahwasanya alat transportasi dan komunikasi itu mengalami kemajuan karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepuk tangan sekali. Nah, sekarang aku minta kepada semuanya untuk merumuskan pertanyaan. Apa yang ingin kalian ketahui dari video tadi? Coba kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti ibu ambil. Buat pertanyaan tentang apa yang ingin kamu ketahui dari video tersebut. Permasalahan apa yang ingin kalian pecahkan?
Sudah semua? Belum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Ada yang bertanya dari Farel, katanya bagaimana berubahnya zaman dari masa ke masa. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan macam-macam jenis alat transportasi dulu. Banyak sekali pertanyaannya ya. Nah, banyak pertanyaan dari kalian semua, tapi Ibu harus membatasi pertanyaan yang kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, Ibu ambil ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang? Ini pertanyaan dari Gigi. Kemudian ada pertanyaan dari Refki. Bagaimana pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang? Kemudian dari Zalwa, bagaimana dampak dari kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Kemudian dari Ruslan, bagaimana dampak dari teknologi transportasi dan komunikasi dilihat dari segi budaya dan keamanan. Baiklah, itu pertanyaan dan masalah dari kalian dan kalian harus mencari solusinya. Ya, kalian harus mencari solusinya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu sudah bagi. Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Ferry, kelompok 1 di sana. Ferry, Radianto, Jiki, kemudian Bobby, Reza, Zalwa. Kelompok 1 pindah ke sana. Gabung mejanya. Mariani,
tentang dampak dari teknologi transportasi dan komunikasi dari aspek apa? Budaya dan keamanan. Ini. Kemudian kelompok 4, kelompok 3 dampak dari teknologi transportasi dan komunikasi dari aspek sosial dan ekonomi. Silakan didiskusikan, semuanya harus bekerja karena dari situ ibu nilai ya keaktifan kalian ketika mengerjakan. Buat nama kelompoknya, dibuat nama kelompoknya, kemudian siapa ketuanya, nanti siapa yang bertugas untuk mempresentasikan. Ditulis langsung aja satu orang yang menulis. Dari jawabannya, nanti satu orang yang jalan boleh. Satu orang berikan. Ayo, mana dulu? Tuh, barang aja sekalian. Ayo, ditulis. Ayo, jangan lama-lama. Nanti satu orang yang ditulis juga kenapa tadi apa tadi. Nama kelompoknya. Tulis dulu. Kamu sebelumnya dulu tulis nama kelompoknya. Nanti cari permasalahannya apa. Yang lain bantuin. Apa itu yang dibuat itu? Simpan itu. Nah, kamu simpan di mana? Sini. Ya, ini nama kelompoknya. Nanti siapa yang menulis, siapa yang menjawab. Mana itunya?
Ada kesusahan?
Udah, masuk bukunya ya. Udah. Waktunya sebentar lagi, 2 menit lagi. Sudah. Udah, Bu. Udah. Kalau sudah, kerjaannya dipegang masing-masing. Kemudian salah satu anggota kelompok yang telah kalian tunjuk tadi mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain itu harus menanggapi atau memberikan pertanyaan. Kelompok satu siap untuk mempresentasikan? Ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Yang lain diperhatikan, nanti boleh mengajukan pendapat atau pertanyaan kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferry Naufal Rasidi dan anggota-anggota saya Radianto, Jiki Arya Saputra, Robi
adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak. Pembangunan sarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jalan-jalan. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitaran bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat agar kemajuan teknologi transportasi tidak membuat alih fungsi lahan untuk membangun sarana dan prasarana transportasi semakin luas. Dan pemerintah juga harus memperbanyak transportasi massal agar mengurangi kemacetan. Tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Siapa yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Boleh? Suaranya yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pratika dari kelompok 4. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana pengaruh teknologi transportasi terhadap tata ruang surat wilayah? Bagaimana pengaruh teknologi transportasi terhadap tata ruang suatu wilayah? Ayo, jawab. Siapa yang menjawab nomor 1? Terima kasih kelompok 4 sudah memberikan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pengaruh teknologi transportasi terhadap tata ruang suatu wilayah yaitu perubahan Suaranya kencang, Nak. Suaranya stabil. pengaruh teknologi transportasi terhadap tata ruang suatu wilayah yaitu berubahnya tata ruang suatu wilayah karena kemajuan teknologi transportasi seperti lahan-lahan produktif berubahnya menjadi bandara. Gimana puas kelompok? Kelompok berapa? Kelompok 4? Ya, kelompok 4. Itu tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Nah sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 2 yang mewakili? Perkenalkan, nama saya Aurelia dan anggota kelompok saya Aziza Nurul Mardiani, Siva Mirani Putri, Alvito Revaldi, Febri Amardi, dan Amelia Tosti. Kami dari kelompok 2 membahas tentang pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan
teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antara masyarakat. Kita harus bijak dalam menggunakan alat komunikasi agar dampak negatif dari penggunaan alat komunikasi dapat dihindari. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2? Saya, Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radianto. Saya berasal dari kelompok 1. Dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah perbedaan cara kita berkomunikasi? Saya akan mengulangnya. Apakah perbedaan cara kita berkomunikasi dulu dan sekarang? Apakah perbedaan cara kita berkomunikasi dulu dan sekarang? Bagaimana kelompok 2 paham pertanyaannya? Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 yang disampaikan oleh tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perbedaan cara kita berkomunikasi dulu dan sekarang. Jika dulu kita berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat. Saat ini kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan handphone sehingga dapat berkomunikasi lebih cepat. Benar sekali. Aplaus untuk kelompok 2. Dulu kita berkomunikasi jarak jauh itu dengan menggunakan surat. Sekarang kita sudah bisa berkomunikasi menggunakan alat telekomunikasi yaitu handphone atau telepon. Nah, sekarang kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Atau masih ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ya, sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Indra Hadi dan nama kelompok dari kelompok 3. 1. Muksir. 2. Muhammad Iqbal. 4. Ramadan Saputra. 5. Yepi Mawarda. 6. Resita Anggraini. Dan saya akan membacakan presentasi saya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Maraknya perbedaan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Ekonomi, bertambahnya pendapat negara dari pajak dan pendapat dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat aktivitas masyarakat seperti perjedaan wisata dan tempat tinggal yang diperlukan penduduk. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata yang asing. Barang-barang asing semakin maksudnya mungkin ya. Mata uang asing. mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Kita harus bisa dan waspada dalam mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, yang salah satunya semakin meluas kasus perdagangan manusia. Oke, terima kasih. Aplausnya dulu untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok 3? Ya, silakan.
mengapa teknologi transportasi dapat memberikan dampak sosial berupa bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk dengan cepat. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan dari bawah. Teknologi transformasi. Yang serius. Teknologi transformasi dapat memberikan dampak sosial bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk karena dengan kemajuan teknologi membuat seorang muda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana? Puas? Kelompok 1? Dengan jawabannya? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kemudian, ada yang masih mau bertanya dengan kelompok 3? Tidak. Kelompok 4. Sekarang kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Suaranya yang lantang ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anica. Saya berasal dari kelompok 4 dan perkenalkan nama anggota saya. 1. Asmi, 2. Bio, 3. Farel, 4. Galang, 5. Indah. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu akibat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi di bidang budaya dan keamanan. Itu budaya, terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 3. Perubahan sistem nilai dan norma. 4. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 5. Aliran-aliran yang berdatangan dengan budaya semakin mudah masuk. Nah, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rendah. 7. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat 4. 7. Jangan tertawa ya, serius. Jangan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Terus? Ya? Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ada yang berbicara untuk kelompok 4? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 4. Mengapa teknologi transportasi dan komunikasi dapat menyebabkan akulturasi budaya? Mengapa teknologi transportasi dan komunikasi dapat menyebabkan akulturasi budaya? Siapa yang menjawab? Silakan, Nak. Suaranya kencang. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi dapat menyebabkan akulturasi budaya karena dengan kemajuan teknologi dan transportasi memudahkan masuknya kebudayaan asing ke dalam negeri dan beradu dengan kebudayaan lokal. Benar sekali. Beri aplaus dulu. Nah, kita sudah melakukan kalian sudah melakukan diskusi, kemudian presentasi setiap kelompok. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisten Nurmaryani. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, transportasi, dan komunikasi mempengaruhi perubahan ruang di dalam satu negara. Kita harus bijak menghadapi adanya kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi agar dapat
teknologi transportasi dan komunikasi itu telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Kemajuan teknologi komunikasi membuat jarak dan waktu kita untuk berkomunikasi dengan saudara atau teman itu terasa lebih cepat dan dekat. Contohnya tadi kalau kalian mau berkomunikasi dengan saudara kalian jauh, kalian tinggal menggunakan telepon, tidak perlu menunggu waktu lama seperti zaman dahulu kalau menggunakan surat. Kemudian untuk teknologi transportasi, ilmu pengetahuan yang membuat teknologi transportasi semakin maju itu memberikan dampak kepada kita. Nah, dampaknya apa? Kita dapat melakukan perjalanan dalam waktu yang singkat. Barang-barang yang akan diangkut dapat diangkut dengan waktu cepat dan barangnya pun diangkutnya dalam jumlah yang besar. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terhadap teknologi komunikasi dan transportasi tadi memberikan dampak. Kalau teknologi transportasi dampaknya seperti apa? Kemajuan teknologi transportasi itu akan membuat kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung teknologi transportasi. Kemajuan transportasi itu akan semakin bertambah juga. Kalau bertambah jumlah kendaraannya berarti sarana dan prasarananya juga akan bertambah. Kebutuhan akan jalan bertambah. Kalau kebutuhan akan jalan bertambah berarti nanti ada alih fungsi lahan pertanian dialihkan jadi jalan tol, kemudian pemukiman beralih menjadi bandara. Itu merupakan perubahan ruang yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi transportasi. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi itu akan memberikan dampak kepada kita. Dampaknya apa? Kalau kita sudah menikmati teknologi komunikasi itu kita akan sering lupa yang namanya berinteraksi langsung. Kita akan lebih suka berinteraksi dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone. Jadinya interaksi kita akan berkurang. Baiklah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Kalian isi. Benar-benar ini selesai. Tangan kanan kalau ambil apa-apa dari orang ya. Jangan biasakan menggunakan tangan kiri. Langsung dikerjakan yang sudah dapat. Manfaatkan waktu yang ada. Langsung dikerjakan. Tangan kanan kalau ambil sesuatu.
Namanya jangan lupa ya, Nak. Sudah ya, waktunya sudah habis. Jangan lupa namanya. Sudah semua ya. Kita lanjutkan ke soal postes. Soal postesnya sama kayak soal yang invest tadi. Waktunya 5 menit ya, bukan ya.
direkam ya. Waktunya habis. Tolong kumpulkan. Sudah ya, semuanya sudah ya. Perhatikan semuanya. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Membuat kalian bahagia? Membuat kalian mengerti tentang pengaruh ilmu teknologi terhadap perubahan ruang? Jadi baiklah kalau seperti itu. Jadi ya nak, kita sebagai manusia itu meskipun ilmu pengetahuan telah membuat teknologi transportasi dan komunikasi semakin canggih, semakin mempermudah kehidupan kita, namun kita harus bijak menggunakannya, memanfaatkannya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jangan lupa dipelajari